Ketemu lagi di saya di channel TKJ6. Dimana pada hari ini kita eh, akan membahas, tapi kita akan sedikit berbagi ya, berbagi tentang karena yang paling banyak sekarang itu yaitu tutorial. Kita akan coba tutorial. Kemarin di video sebelumnya kita bikin apa tentang unboxing sertifikat ya, sertifikat apa mikrotik. Terus video keduanya bercerita bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya. Dan sekarang kita coba membuat tutorial eh, bagaimana sih cara kerja mikrotik, karena eh, paling penting itu pertama sebelum kita membahas lebih dalam tentang mikrotik itu sendiri, kita harus paham paham dulu tentang eh, apa namanya membuat konfigurasi awal, tutorial konfigurasi dasar ya, tutorial konfigurasi dasar pada mikrotik itu sendiri. Oke, sini saya ada apa ya? Hmm, ada bentar. Eh, di sini ada ini. Oh ini. Nah, di sini ada sedikit dulu penjelasan. Kan penjelasan tapi saya juga dapat dari Mikrotik. Ininya apa? PowerPoint apa? Penjelasan. Ini kita bahas tentang mikrotik, pengenalan mikrotik. Sebelum nanti kita bagaimana konfigurasi secara realnya menggunakan seperti ini, ya, menggunakan mikrotik seperti ini. Nah, sini kita pengenalan dulu, kita langsung. Nah, di sini ada beberapa harus di pembelajarannya harus dipahami. Mungkin satu, ini tentang produk-produk mikrotiknya. Saya dulu sebelum saya juga nggak tahu produk mikrotik seperti apa. Menjelaskan jenis-jenis dan seri mikrotik routerboard, menjelaskan level mikrotik, melakukan instalasi mikrotik, konfigurasi mikrotik sendiri atau routerboard sendiri. Oke, capaiannya yang harus dicapai itu ya. Selanjutnya tentang mikrotik itu sendiri, ya, mikrotik itu kan hanya sebuah perusahaan ya, mengembangkan hardware maupun perangkat software. Jadi mikrotik itu sebuah perusahaan di mana yang membuat seperti itu. Nah, misinya di mikrotik itu sendiri membuat teknologi internet lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terjangkau untuk jangkauan yang lebih luas dari penggunanya. Dan intinya lebih spesifik dan lebih fleksibel dalam penggunaan manajemennya. Ya, tuh. Nah, Miro itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang dari kota Riga, Latvia, ya, pecahan dari negara Uni Soviet atau Rusia. Ini ada mikrotik.com. Nah, ini ya. Jadi mikrotik itu dari Latvia. Kemarin juga saya yang dapat baju itu yang warna biru, yang mikrotik trainer itu saya dapat dari kirim dari Latvia. Terus sertifikat juga dikirim dari sana. Ya. Terus produk mikrotik di sini ya. Produk hardware-nya ada router, mikrotik router board ya, seperti ini router boardnya, perangkat kerasnya, ada switch antenanya, softwarenya mikrotik OS. Jadi dalam sini itu sudah diinstalkan router OS-nya. Nah, ini mikrotik OS-nya. Oke, selanjutnya, nah ini macam mikrotiknya ya. Nah, sering dipakai di sekolah yang seperti ini, ya, seperti ini. Dan untuk router yang biasanya untuk konfigurasi servernya pakai router boardnya seperti ini. Oke, ini ya makna seri mikrotik router board. Sini ada RB750 sebagai contoh saja. Ya, lebih ke contoh kita lihat di sini. Nah, ada router board RB itu router boardnya, A-nya seri router board, jumlah portnya, jumlah wireless ataupun itu tambahan non wireless. Kalau lebih jelas kita lihat di selanjutnya. RB951 RB router board 951 2 channel ya, dilengkapi dengan port wireless dan Ethernet gigabyte. Oke, selanjutnya sini sama juga. Terus lagi di sini router board ukur 3 fitur tambahan mengikuti penanaman pada router board mikrotik. Di sini bisa dilihat.
Ya, ada terdapat port USB, injektor PoE, salah satu port biasanya terakhir pada PoE, memori alasan lebih tinggi ya. Di sininya ada band. Nah, di sini ada ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu ya, biar nanti ketika menggunakan mikrotik sendiri tidak terlalu kebingungan ya. Selanjutnya di sini kita langsung oke, ini mikrotik router OS ya. Di sini dijelaskan merupakan sistem operasi dari perangkat mikrotik router board. Dapat juga diinstal pada komputer desktop atau pada mesin virtual. Ya, jadi si router OS bisa diinstal di virtual machine atau di VM ya. Selanjutnya fitur mikrotik OS ada router, ada firewall, bandwidth management, user manager. Ya, di sini point-to-point tunneling, dan yang lain DHCP proxy hotspot dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan oleh mikrotik itu sendiri. Selanjutnya, sini serinya. Sini sudah ada sini. Untuk seri-serinya. Tinggal teman-teman ataupun rekan baca saja sini. Nanti saya akan cantumkan nanti biar teman-teman gampang nyari ini sumbernya. Selanjutnya lisensinya adalah level 0 gratis, tidak membutuhkan lisensi, menggunakan fitur hanya dibatasi selama 24 jam saja. Ada level 1, level 3, 4, 5, 6. Ya, kalau udah level 6 mencakup semua level yang dan tidak memiliki limitasi apapun. Jadi Anda tidak terlimit, jadi bebas. Selanjutnya, ini lisensi relevan mikrotik router OS-nya. Ini bisa dibahas juga teman-teman ya. Radius, web proxy, RIP, SPF, BGP, protokol, Natrol, hotspot aktif, L2 TV, VLAN, PPO, AOP, synchronous interface, wireless access point, wireless client and bridge. Ini. Selanjutnya, ini menghubungkan mikrotik langsung ke laptop. Seperti ini. Jadi masing-masing alamat mikrotik dia punya alamat defaultnya masing-masing. Nah, pertama kali akses mikrotik nih yang paling penting sering. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 cara untuk kita bisa akses ke mikrotik. Satu, kita bisa menggunakan Winbox. Kedua, kita bisa menggunakan Webfig. Ketiga, kita bisa menggunakan SSH, Telnet, ya, terus terminal. Itu sudah disediakan di Putih ya, di aplikasi Putih ya. Di aplikasi Putih sudah disediakan ada SSH, portnya pun beda. SSH, Telnet, terminal itu beda-beda port ya. Jadi jangan sampai salah portnya. Anda menggunakan SSH tapi portnya beda, itu nggak akan bisa masuk. Jadi yang lebih sering kita pakai itu dua, bisa via Winbox dan bisa via web. Jadi masing-masing mikrotik dia punya web via mikrotik via browser. Jadi tinggal cek saja, tinggal tulis mikrotik.com nanti, ataupun Anda tinggal masukkan webfig, nanti akan masuk ke router OS-nya. Ya itu. Oke, seperti ini tampilannya. Ini untuk webfig-nya atau Winbox-nya. Untuk putihnya seperti ini. Di putih ada biasa ada telnet, tapi kita harus install dulu putihnya. Kita harus konfigurasi dulu telnet yang ada di Windows, baru nanti kita aktifkan lagi. Oke, selanjutnya, nah ini kita coba via akses Winbox ya, seperti ini. Gampang sebenarnya, kita cuma tinggal buka Winbox-nya, aplikasi Winbox. Di mana sih cari Winbox-nya di mana? Ada cuma tinggal masuk ke web browser, Anda cari, tuliskan di sana mikrotik.com, nanti akan ada di sana Winbox router OS, tinggal download saja. Ya, ini ketika Anda pertama kali buka Winbox itu kalau si mikrotiknya masih bawaannya alamatnya kan seperti ini. Ada alamat IP address, ada MAC address ya. Nah, di sini ya, untuk melihatnya Anda tinggal pilih naik board, kemudian Anda pilih MAC address karena si alamat IP-nya belum dikonfigurasi, jadi yang masuk ke MAC address, kemudian Anda klik tombol connect, maka akan masuk ke sini. Sini ada fitur-fitur yang disediakan oleh mikrotik itu sendiri ya. Oke, selanjutnya yang kedua, cara masuk menggunakan webfig ya. Via webfig Anda tinggal masukkan alamat default dari mikrotik itu sendiri, contoh 192.168.1.2 web. Nanti dia akan masuk ke halaman ini ya, login, masuk ke sini.
Cara masuk ke WiFi, selanjutnya Anda bukan via SSH. Port SSH itu 22 port. Kita tinggal masukkan alamat IP-nya, hostname-nya, Anda masukkan portnya, pilih SSH, kemudian klik open, maka akan muncul ini untuk config via SSH melalui aplikasi Putih. Selanjutnya, telnet sama di sini, cuman beda port lagi, portnya 23. Kalau untuk SSH tadi portnya 22, untuk telnet kita menggunakan port 23. Ya, jangan sampai salah. Sama konfigurasinya. Nah, sini. Selanjutnya hard reset mikrotik atau mengembalikan ke settingan awal mikrotik. Nah, di sini ada dua cara sebenarnya untuk nge-reset itu. Satu, reset secara hardware. Yang kedua, reset secara software. Ya, reset secara hardware seperti gambar di sini. Anda bisa menggunakan tusuk gigi ataupun jangan menggunakan ballpoint, terlalu itu kita gunakan tusuk gigi yang tumpulnya untuk reset. Di sini ada tombol ya. Ada lubang kecil. Kita tinggal pegang, tinggal kita masukkan, kita tekan si tombol resetnya, kemudian si powernya ditahan, kemudian dicabut, tapi si resetnya jangan diangkat. Setelah itu kita masukin lagi sampai si ICT-nya ini berkedip. Setelah ICT-nya berkedip, berarti tunggu sampai bunyi ada sunyi. Kalau di RB 951 itu ada bunyi titit, nah itu untuk resetnya. Oke. Selanjutnya lagi soft reset. Soft reset Anda cuma tinggal masuk ke, tapi Anda harus masuk dulu ke Winbox, masuk ke Winbox. Setelah masuk ke Winbox, Anda pilih di bagian sistem. Di sistem Anda pilih reset konfigurasi. Kemudian centang untuk di sini yang duanya ada no default config dan not backup. Kemudian Anda reset konfigurasi, tunggu sampai mikrotik reset dan hidup kembali. Itu reset secara software. Selanjutnya lagi soft reset via SSH atau telnet. Anda masuk dulu ke telnetnya atau ke SSH-nya, kemudian Anda ketikkan di sana system reset configuration, enter, kemudian tekan tombol yes atau no, gampang banget. Yes atau no, yes. Enter, selesai, tunggu sampai si mikrotik mereset dan hidup kembali, sama seperti proses di sini. Tunggu sampai si mikrotiknya nyala kembali. Itu kenapa sama? Karena posisinya dia reset secara software. Berarti harus masuk dulu kalau software di Winbox Anda masuk dulu ke Winbox. Kalau Anda mau resetnya di SSH ataupun di telnet, Anda masuk dulu ke telnet ataupun ke SSH. Jangan sampai terbalik untuk port masing-masingnya. Oke, selanjutnya install Mikrotik Router OS di PC. Ya. Install. Cara install Router OS pada komputer personal sama dengan install Microsoft Windows. Jadi download dulu ISO Mikrotiknya, Anda download di sini nih. Ya, Mikrotik. Kemudian Anda bikinkan bootable Mikrotiknya, USB-nya. Kemudian ya Anda bisa menggunakan push ataupun apa ya untuk buat bootable-nya. Atur BIOS komputer supaya bootingnya dari USB. Terus masukkan USB-nya, kemudian restart komputer. Jika berhasil maka akan tampilannya lihat sebagai berikut ya. Ini sebagai catatan cara install virtualnya. Nanti di next presentasi selanjutnya nanti kita akan jelaskan. Nah, nanti install akan tampilan seperti ini kalau sudah ngebooting ya, seperti ini. Nah, sini ada tampilannya. Oke, kemudian Anda tekan tombol A ya di sini. Tekan A untuk memilih semua file ataupun paket. Tekan I untuk melakukan instalasi ya. Kemudian tekan pilih N, pilih Y untuk no atau yes untuk melanjutkan. Untuk sini ya. Oke, selanjutnya kita pelajaran secara besarnya dulu aja. Kemudian tekan enter untuk merestart. Sini ada reboot, enter. Oke. Terus masukkan user admin. Ya, kalau kosong pasti tidak usah diisi, tinggal masuk saja. Dan itu mungkin penjelasan dulu perkenalannya dulu sebelum ke dalam mikrotiknya seperti apa. Jadi itu caranya harus tahu dulu langkahnya, stepnya seperti apa. Jadi Anda harus paham dulu, tahu dulu. Nanti setelah itu pasti Anda bisa, karena paling dasar itu Anda minimal bisa masuk dulu ke router OS-nya.
ya ke Winbox ke root ke mikrotiknya itu bisa melalui bisa melalui Winbox, yang kedua bisa melalui SSH, yang ketiga bisa melalui telnet, bisa melalui terminal ya. Jadi dan satu lagi bisa melalui webvik atau web dari bawaan mikrotik itu sendiri. Jadi Anda harus tahu dulu itu, harus baca dulu itu, dasarnya itu dulu, setelah bisa dari sana, nanti baru Anda tinggal masuk ke apa selanjutnya, yaitu konfigurasi dasar ataupun pengenalan fitur-fitur yang ada di mikrotik itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya nanti untuk apa? Untuk tahap konfigurasinya di next video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini tutorialnya hanya menjelaskan eh, garis besarnya apa yang Anda pahami sebelum Anda melakukan konfigurasi di Mikrotik. Karena yang paling dasar itu yaitu pengenalan dasarnya dulu. Mikrotik seperti apa, caranya seperti apa. Oke, teman-teman, itu saja mungkin untuk video kali ini. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya dengan tutorial dasarnya bagaimana langsung kita next langsung ke video dasarnya nanti cara-caranya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Support terus channelnya kami supaya kami bisa terus berkarya ataupun bisa terus menambah kreativitas dalam membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.